apa itu? Puasa dan tausiatul iya, bahagiain keluarga. Ya, hari Asyura tuh bikin senang. Itu punya duit, bagian hari jauh ada orang tua, kasih buat orang tuanya, punya kakak, kasih buat kakak, adik, kasih buat adik. Pokoknya itu punya rezeki, bikin senang. Bikin senang. Itu sebagai orang tua, berikan nafkah buat istri dan anak-anak, lebihin pada hari Asyura, bikin senang, bahagia. Lebaran, bukan cuma lebaran anak yatim, lebaran bagi muslimin semua. Jadi intinya kasih tuh, bikin senang keluarga kita. Bikin senang lebaran. Kalau buat ngasih duit buat anak-anak bukan lebaran Idul Fitri, Idul Adha doang. Hari Asyura juga kasih. Itu dari fadilahnya disebut oleh Habib Jamal. Orang yang bikin senang keluarganya pada hari Asyura, maka rezekinya bakal nggak diputus sama Allah sampai tahun berikutnya. Sepanjang tahun tuh rezekinya dilancarin sama Allah. Wahakala. Dulu pernah ada dikisahkan ya Ahbab, ada satu orang keluarga miskin, fugara, masakin. Anak-anaknya bilang, abah besok hari Asyura, abah jangan lupa hari Asyura disunahkan tuh, dianjurin pada hari Asyura tuh ngasih jajan buat anak-anak. Anaknya ngomong pada abahnya nggak punya duit, bingung mikir, ya Allah bang, iya insya Allah besok ada rezeki, apa kasih kasih makan, kasih makan enak, bisa jajan. Kalau senang anak-anaknya nih, abahnya dibilang kayak gitu. Akhirnya cuma dia mikir, duit gak punya, gimana bikin senang keluarga. Akhirnya dia sholat subuh di masjid, dia sepanjang jalan tuh pergi ke masjid mikir, ya Allah rezeki gimana, ntar ngasih makan buat anak-anak gimana, hari Asyura. Akhirnya subhanallah ketika sholat subuh, dia melihat ada satu orang yang terkenal orang kaya di kampung. Subhanallah, matanya tertuju kepada orang itu, Pak. Kelas di sholat subuh, Anda mau sampai ke rumah orang ini, mau minta bantuan dari dia untuk bisa ngasih makan keluarga, bikin senang keluarga. Jadi pasang tekad nih, insya Allah ini jadi solusi buat saya. Berangkat di sholat subuh, disamperin ke rumah orang kaya tadi. Ke pintu, assalamualaikum, marhaba, ada perlu apa yang datang kemari? Dia bilang, ya pulang, saya mau ngobrol sebentar. Kenapa ini hari Asyura? Terus disunahkan pada hari Asyura tausiatul iya, bikin senang keluarga. Oh iya betul. Nah saya ini pengen bikin senang keluarga, aneh nggak punya duit, bisa nggak aneh minjem uang dari ente? Nanti aneh ganti. Aneh minjem uang dari ente itu 2 dirham aja, atau berapa dirham? 20 dirham. Aneh pinjam dari ini 20 dirham untuk nyenengin keluarga saya. Oh, jadi kemarin mau minjem duit. Dia bilang, iya 20 dirham aja, insya Allah sih gak berat bagian ini. Iya memang gak berat. Tapi sekarang lagi megang duit, dia nanti zuhur aja ya. Zuhur dia datang kemari, aneh kasih duit 20 dirham. Marhaba, jam berapapun aneh dia bilang, aneh datang udah, yang penting bisa bikin senang keluarga. Pulang ke rumah, kenapa? Agak tenang, jaminan dari orang kaya tadi. Pulang ke rumah pagi-pagi, anaknya datang, abah mana baju jajan bulan hari Asyura? Apa dia bilang, tenang, ba'da zuhur bejil fulus, bakal datang duit buat kalian habis zuhur. Korban haba, kata anak-anak. Habis zuhur berangkat lagi, ketuk pintu lagi ke rumah orang kaya tadi. Begitu buka pintu, orang kaya melihat orang miskin tadi pura-pura lupa. Ada apa ya datang kemari? Biasa orang suka begini kalau mau pinjam duit, pura-pura bodoh semuanya ya. Ada apa yang datang kemari? Bilang, saya kemari yang tadi subuh itu janjikan, itu mau ngasih anak duit 20 dirham, pinjamin anak duit 20 dirham. Oh iya marhaba, cuman bisa ke asar aja deh, asar insya Allah kasih. Marhaba, mau minjem gak bisa nekan gitu ya. Marhaba, asar. Udah pulang. Anaknya dinungguin abahnya pulang. Duit jajan abah, duit man, berada abahnya catat asar insya Allah. Asar abah kasih duit. Bang bener pak, asar pak. Jual marhaba, ini hari Asyura pak. Iya hari Asyura, asar insya Allah ada duit. Akhirnya asar berangkat ke rumah orang kaya tadi, ketuk pintu. Pas ketemu, bilang ahlan wa sahlan ya bulan, lebih. Bilang, aneh mau pinjam duit 20 dirham. Dia bilang, iya marhaba. Cuman masalahnya aneh lagi gak megang duit ya. Jadi minta maaf banget ya, aneh gak bisa nolongin itu. Oh, jadi ente gak bisa nolongin, minta maaf, gak bisa. Mungkin lain waktu. Jadi marhaba. Pulang nih orang miskin tadi mikir, ya Allah, dia ketemu anak saya mau ngomong apa ya.
jadi sumpah, gelisah, sedih, campur aduk nih pikirannya. Gimana ketemu anak-anaknya nanti kalau tidak datang nggak megang duit. Akhirnya ketika lagi sumpah ada orang Yahudi lagi duduk di depan teras rumahnya, melihat orang yang kelihatan sumpah dipanggil, pulang tal, kemari. Sebab orang Yahudi juga senang-senang pada hari Asyura. Sini. Ada apa hari Asyura kok sedih banget? Ini hari yang bahagia. Maka cerita dia tentang obrolan dia dengan orang kaya dari mulai subuh sampai asar. Oh, ente butuh uang berapa? Saya butuh uang 20 dirham. Pengen bikin senang luar. Oh, kalah, tunggu. Sebagaimana kalian menjadikan ini lebaran, kita orang Yahudi juga jadikan ini lebaran buat kita. Tunggu sebentar. Orang Yahudi masuk, ngambil duit 200 dirham. Dengan dikasih 20 potong roti. Bilang, ini 200 dirham ambil hadiah, cuma-cuma bukan hutang. Ya. Dan ini ada 20 potong roti, kasih makan keluarga ente, bikin senang keluarga ente pada hari Asyura, kata Yahudi. Senang, alhamdulillah. Rezeki Allah atur bukan hanya dari tangan orang Islam, kadang juga dari tangan orang yang nggak beriman. So, aturan Allah bagaimana mengatur rezeki ya. Senang pulang, masih makan keluarga, disambut anak-anak dengan sukacita, bahagia itu keluarga pada hari Asyura. Pada malam harinya, sang orang kaya itu tidur. Yang tadi, yang pelit tadi, tidur, mimpi. Di dalam tidurnya mimpi seakan-akan dia berada di pintu sorga. Dibukakan gerbang sorga, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Dia melihat bangunan-bangunan yang indah di dalam sorga. Maka ada bangunan yang indah betul, mewah, istana. Maka dia waktu melihat, ada satu orang keluar dari jendela atas tuh, ngeluarin kepala begitu. Pulang. Ada apa kemari? Bilang, saya mau tahu ini istana punya siapa ya? Indah betul ini. Maka yang keluar aja kepalanya ngomong, yang tinggal di istana ini istana tadinya buat ente. Cuman gara-gara ente pelit sama orang yang nggak ngasih, yang minta bantuan ke ente tadi, akhirnya ini istana dikasih buat orang Yahudi tetangga ente. Oh, buat orang Yahudi, buat orang kenapa? Sebab dia ngasih 200 dirham plus 20 potong roti. Bangun dari tidur, waduh, istana lewat. Langsung ambil duit 2000 dirham. Ini orang kaya, bukan nggak punya duit banyak, cuma pelit. Dia ambil 2000 dirham, tengah malam juga disamperin tuh orang Yahudi, diketok. Yahudi fulan, bangun, buka pintu. Yahudi kaget, ada di tengah malam bener-bener buka, ya tetangganya orang kaya. Marhaban, ada apa? Bang, khuzlah, ambil nih duit 2000 dirham. Kata orang Yahudi, apa-apaan nih? Ente ngasih duit buat saya. Loh, terima dulu. Dia bilang, apaan nih? Kata saya nggak mau terima, saya bukan orang miskin. Ini orang Yahudi mikir, tadi aja 20 dirham dia kagak bantu, sekarang tolong ngasih aneh 2000 dirham. Apa maksudmu ini? Kok tumben itu ngasih aneh duit 2000 dirham? Bilang, cerita nih dia. Sebab tadi saya mimpi begini. Orang Yahudi bilang, masa istana di surga dijual dengan harga 2000 dirham? Rugi saya. Maka dia cari istana, beli istana di dunia 2000 dirham, gak bakal laku, gak bakal diterima ente. Apalagi istananya di surga. Katanya orang kaya tadi, tapi kan ente non muslim, ente gak beriman pada Allah. Menurut agama kami, yang masuk surga itu orang Islam. Yang gak beriman pada Allah gak bakal mendapatkan istana. Dia bilang, kalau memang harus masuk surga yang kau bilang tadi itu harus masuk Islam, sekarang juga ada yang ngucapin doa kelima syahadat. Masuk Islam Yahudi, asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, bilang istana ini gak dijual. Tuh lihat, makanya kita juga jangan pelit-pelit. Makanya dianjurkan kita pada hari Asyura bikin senang keluarga, juga sedekah. Bikin senang, ada pengemis datang, ada orang kasih hadiah. Kenapa? Hari Asyura biar pada senang semuanya, biar pada bahagia semuanya, biar insya Allah kita semua dapetin istana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga pada hari Asyura kita dianjurkan juga zur aliman. Ziarahi orang-orang alim, para ulama, para guru kita, datengin guru-guru kita yang samperin. Sunnah dianjurkan kita datang minta doa dari mereka. Hari Asyura, kita ingat waktu di Keteterin, hari Asyura tuh kita habis hadir acara. Biasa hari Asyura acara di mana bikinnya itu biasa di Terin. Terus tuh di rumah siapa, kemudian tuh biasanya kita habis hadir acara tuh keliling tuh biasa.
ke rumah beberapa ulama gitu. Waktu itu pernah kita ke rumah Habib siapa lupa Al-Idrus, kita datang tiba. Waktu kita datang situ sama teman-teman memang inisiatif pengen datengin kunjungin ulama-ulama, mumpung di luar bisa kunjungin ulama. Berangkat kita berapa orang ke rumah itu. Subhanallah, waktu lagi duduk di rumah Syekh ini Habib lagi duduk situ, kita baca qasidah segala macam. Tidak lama guru kita hebat datang. Ternyata juga ngamalin tuh. Dia alim tapi ziarah alim. Dia guru tapi biasanya guru-guru yang lain. Wah, ada anjuran tapi jangan sampai enggak. Ya, kalau nggak bisa, kalau nggak mungkin berbentokan dengan waktu kerja kita ya kalah, maaf saya. Tapi kalau bukan waktu kerja datangin. Ya, ziarah. Kemudian juga kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ya, salat 2 rakaat. Ya. Kemudian baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, dianjurkan tuh doa kita baca. Kemudian juga ayatul kursi, baca juga yang lain-lainnya. Ada doa-doa yang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, itu kalau bisa kita amalin, ayolah abang. Rutinkan hari Asyura diisi dengan ibadah, isi dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga kita jenguk orang yang sakit, kalau yang sakit kita jenguk. Ya. Itu disunahkan kita menjenguk orang sakit, ayolah abang, bukan hanya pada hari Asyura, kapanpun sudah kita jenguk. Beb, sakit yang kayak gimana Beb? Sakit walaupun cuma sakit mata. Kata Rasulullah, sunnah menjenguk orang sakit walaupun cuma sakit mata. Sunnah jenguk. Ya, kita jenguk orang sakit. Kemudian juga berziarah kepada alim, kepada para ulama. Kemudian juga kita puasa pada hari Asyura. Kemudian juga puasa pada Tasu'a tanggal 9-nya. Kemudian juga tausiatul iyal, ya, bikin senang orang keluarga kita, kerabat kita. Wah, ini kita amalin ya ahbab. Ya, jadi ini insya Allah kalau nggak salah hari Sabtu, hari Ahad, hari Asyura. Hari Ahad atau hari Minggu hari Asyura, ya kita puasa. Sabtunya juga puasa tanggal 9, ya, Tasu'a dan Asyura. Ya. Hari Minggu tuh mumpung libur, ya, kesempatan ziarah yang alim, kemudian zikir dan lain-lain, datengin asal saja bisa kita datengin walaupun di kampung kita. Jadi Pak, nggak sempat keliling ke sana sini, Ustadz samping rumah, ya. Ada haji samping rumah kita, Ustadz biasa ngajar ngaji, datengin, ya. Datengin. Kok dateng? Hari Asyura Ustadz. Hari Asyura kita datengin minta doa. Biasa ini hal-hal kayak ini kita hidupkan ya Bang. Kalau bukan kita siapa lagi? Mumpung kita dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang terbaik. Kita isi dengan ibadah, isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, insyaallah hari Asyura yang akan datang menjadi hari yang penuh berkah buat kita. Mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika kita yang berpuasa pada hari Asyura, ketika kita beribadah pada hari Asyura, kita mohon setiap individu dari kita semuanya baik yang hadir maupun yang menyaksikan, kita niat sama Allah. Kita berharap agar berkat hari Asyura ini saudara-saudara kita muslimin yang di Palestina, yang di Gaza, yang dimanapun diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan sehingga tidak ada lagi orang-orang yang mendzalimi mereka, dan kita semua berharap agar muslimin di seluruh penjuru dunia diberi kemenangan oleh Allah, dijaga sama Allah, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita muslimin yang meninggal menjadi mendapatkan maqam syahadah indallah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.